Halo ngapakers, selamat datang di channel Berkapak. Untuk kali ini kami akan ngebahas di Nissan Grand Livina 15 Ultimate tahun 2010. Yes, jika Anda sedang membutuhkan mobil MPV tapi terasa mobil sedan, mungkin mobil Nissan Grand Livina ini bisa menjadi salah satu referensi untuk mobil idaman Anda. Karena mobil ini kami hanya minta di angka 82 juta nego, dan apa saja kelebihan mobil kami dibanding dengan Livina lainnya, berikut video untuk Anda. Grand Livina mulai diluncurkan pada tahun 2007, itu untuk melawan rival di Daihatsu Xenia, Toyota Avanza, dan sekarang ada Honda Mobilio, terus Wuling Convero tipe S. Dan untuk mobil Grand Livina, kalau kita bandingkan dengan rival di Daihatsu Xenia ataupun Toyota Avanza, untuk harga bekas di mobil tahun 2010, mobil ini jauh lebih murah dibanding dengan mobil-mobil yang kami sebutkan tadi. Tapi untuk kenyamanannya, mobil ini kami jamin lebih nyaman. Karena ini untuk ground clearance sendiri, ini hanya di angka 185 mm. Jadi lebih lelep, kalau bahasa ngapa itu lelep gitu. Nah, mobil ini dari eksterior, interior semuanya masih full ori. Jadi kalau Anda menginginkan mobil yang full original, mobil ini sangat tepat untuk Anda. Dari segi eksterior depan, ini untuk headlamp, bumper, grill, ini semuanya masih dalam keadaan bagus, walaupun pada bagian headlamp ini agak kusam. Ya wajar, mobil sudah dipakai 10 tahun ya, belum dipoles, perempuan pun naik urung tahu adus juga bakalan kusem. Nah, pada bagian di lampunya ini masih menggunakan lampu multi reflektor, tapi sudah dapat untuk fog lamp. Dua-duanya masih bagus untuk fog lampnya. Mobil ini nopol R Banyumas. Ini untuk nilai pajak tahunannya, ini tak sebutkan. Ini untuk nilai pajaknya itu di angka 2,3 juta. Ditambah SPDK-LC, biaya administrasi STNK, biaya admin TNKB, maka total menjadi 2,8 juta. Nah, mobil ini pajaknya itu masih panjang banget. Di bulan 7 tahun 2021. Karena baru diperpanjang bulan kemarin ya. Nah, untuk mesinnya ini tak perlihatkan sekalian. Oh iya, kuncinya kayak gini guys. Tuh. Ya, berdegut. Antara kunci dan remote terpisah. Ini tak buka untuk mesinnya. Mesinnya juga kinclong, bersih. Nih. Ini untuk mesin Nissan Grand Livina. Untuk mobil Nissan Grand Livina itu memiliki kode mesin di QR15DE 1500 cc dengan output tenaga maksimal yang didapat itu di angka 105 horsepower. Ini lebih tinggi daripada Xenia ataupun Avanza. Ini pada bagian mesinnya benar-benar masih bagus karena baru 2 hari yang lalu kami salon. Tulangan semuanya utuh, tapi kalau Anda nggak paham pada bagian tulangan, ini bisa menjadi perdebatan. Karena antara warna depan dengan di bagian belakang, ini beda warna. Coba untuk dalamnya sudah dicat warna putih. Nah, ini untuk kapnya belum ada beredam. Ini semuanya masih keadaan ori, tidak pernah eksiden. Cakep. Mungkin untuk mesin SP2 belum ada tambahan. Ini juga nggak ada rembesan oli sama sekali. Coba deketin lagi yuk, dikit banget yuk. Nih ya, nggak ada rembesan oli. Selanjutnya kita bahas untuk di samping. Ini untuk samping mobil Nissan Grand Livina. Ini velgnya masih single tune, belum dual tune, tapi sudah dilengkapi dengan pengereman di disc dan menggunakan ban di Cempira Eco GT radial dengan profil ban di 195/65 untuk ring
15. Untuk belakang ini masih tromol. Kondisi ban dua-duanya tebel-tebel banget, 80%, belakang malah 90%, karena di belakang ini gantian ban di 2020 ini. Ini untuk di spion, ini sudah dapat untuk rating dan diwarnai dengan warna chrome seperti ini. Begitupun pada bagian di handle. Ini untuk Glenlevina kan terkesan panjang banget ya, panjang, dan overhang belakang ini banyak yang bilang terlalu panjang, terlalu luas. Yuk kita lihat untuk di belakang. Pada bagian belakang, Nissan Glenlevina Ultimate tidak banyak perbedaan dengan tipe lainnya, karena hanya emblem dan spoiler yang membuat perbedaan hal tersebut. Ini untuk belakang, nih belum ada untuk kamera mundur, ya, tapi sudah dapat untuk sensor parkir. Ini untuk spoiler juga cakep. Nah, nih untuk di baris ketiga, kalau kita rebahkan maka akan lebih ini buat temen, nggak usah lah. Udah ngeblak terlalu dalam. Direbahkan untuk ruang bagasi akan lebih luas ya, bisa muat sepeda, bisa muat galon, bahkan bisa muat untuk nyimpen. Nih untuk pintu bagasi belakang semuanya masih cakep. Yuk kita lihat untuk bagian interior. Oke, kita lihat untuk interior mobil Glenlevina ini. Ini untuk mobil 15 XV Ultimate itu sangat berbeda dengan yang XV standar ataupun yang SV ya, karena pada interior ini banyak action kayu seperti ini ya. Tapi mobil ini itu belum mendapatkan airbag, entah itu pada bagian driver ataupun untuk penumpang. Dan mobil Nissan Glenlevina ini jeleknya pada bagian setir lagi. Ini kayak Xenia sama Avanza. Di setir biasanya kalau bekas orang yang nggak rapi atau jorok, kotor, memer ya, kayak mendoan itu. Tapi ini masih bagus. Setir sudah dilengkapi dengan tail steering walaupun belum teleskopik. Nah, pada bagian untuk wiper ini sudah intermittent atau bisa diatur untuk interval waktunya. Kalau pas hujan kita nggak butuh terlalu banyak klak gitu kan, tinggal atur berapa detiknya. Nah, untuk head unit ini sudah diganti dengan head unit double din dengan menggunakan head unit yang murahan. Ini mereknya Trump apa ya? Apa ini produknya Amerika ya? Produknya Presiden Donald Trump. Odometer ini mobil kami odonya memang sudah tinggi 220.000, tapi pada bagian interior semuanya masih ori, masih bagus. Joknya ini cakep ya, semi kulit dan belum ada yang pecah-pecah banget. Nah, untuk di shift locknya Glenlevina itu nggak kayak Honda. Kalau Honda kan menggunakan kunci tunyuk baru bisa dimainkan untuk shift locknya. Kalau ini tinggal ada item-item kayak gini, nih enak. Dan untuk spion ini sudah electric mirror tuh. Pada bagian di door trim ini juga cakep, bahkan untuk karpet dasarnya ini masih dari pabrik. Pada bagian di plafon ini masih rapi banget, rajin, nggak ada bekas abu rokok ataupun yang karena kena rokok. Ini masih cakep semua nih. Di dashboard ini menggunakan bakat plastik, semuanya masih rapi, nggak ambles, nggak kayak mobil. Biar lebih lengkap, kita tes mobil ini sembari jalan, terutama untuk menikmati pada bagian di tenaganya, terus juga di kaki-kaki, biar kita bercerita nggak hoax ya. Yuk kita jalan yuk. Oke, kita cek mobil ini sembari jalan. Karena ini mobil sudah 10 tahun, maka di saat kita mencoba pun harus berhati-hati
jangan seledak-suduk, nanti bisa dimarahin sama Pak Polisi. Dan mobil ini dari sektor kaki ini nggak terasa banget sih, nggak terasa gaduk-gaduk ya, masih lumayan empuk. Terus pada bagian mesin ini suara fan bell yang kurang bagus, ini udah wayahnya atau waktunya diganti, itu benar-benar masuk banget ke dalam kabin. Karena ini fan bell ini kalau pas kita nyalain AC itu nguruk itu minusnya mobil ini ya. Untuk cat semuanya masih ori, walaupun bumper itu untuk bumper depan sama belakang. Untuk bumper depan itu ada titik-titik gitu loh, tapi nggak lecet. Itu catnya masih ori. Untuk belakang itu ada yang lecet dikit banget, nggak kami repaint ya, karena kami mengutamakan untuk orinya, terkecuali di saat nanti kami menemukan pembeli dan pembeli tersebut minta untuk dimuluskan kembali, baru kami repaint. Tapi untuk mobil ini pada bagian eksterior dan interior itu sudah kami salon, jadi terlihat lebih segar, terlihat lebih wangi, nggak kotor ya. Karena maaf, walaupun kami di sini orangnya jorok, tapi kami nggak suka menggunakan baju ataupun mungkin mobil yang nggak rajin juga. Untuk Nissan Grand Livina biasanya itu kami beberapa kali untuk megang mobil ini. Ini untuk setirnya ya, kami bercerita untuk setirnya itu sering banget udah dalam keadaan hitam kumel gitu kan. Tapi mobil ini benar-benar masih Yahut. Dulu kami punya mobil Livina yang HVS juga, tapi nggak terlalu bagus untuk setirnya, walaupun odometernya lebih rendah. Nah, mobil Grand Livina itu yang paling laku itu memang di SV, XV. Kalau yang kurang diminati itu pada bagian 18 HWS dan juga Nissan Livina X-Gear. Itu orang-orang pada nggak suka karena yang X-Gear itu terlalu pendek dan hanya muat untuk 5 penumpang. Kalau untuk yang di Ultimate HWS itu cc-nya terlalu tinggi. Orang Indonesia itu nggak butuh yang namanya tenaga besar. Orang Indonesia itu nggak butuh yang namanya kenyamanan. Orang Indonesia yang paling membutuhkan itu adalah keiritan, walaupun nggak nyaman nggak masalah, harga murah, walaupun untuk tingkat safety-nya masih lemah. Terus lepas kami pahami beberapa kali kami transaksi, karena kembali lagi mungkin untuk nilai pendapatan per kapita untuk orang kita itu emang di bawah dari pendapatan per kapita orang luar. Banyak banget mobil build up yang masuk ke Indonesia itu fiturnya sudah pada disunat karena berpikir nilai harga barunya itu biar lebih murah, menyamakan dengan pangsa pasar masyarakat Indonesia. Itu seperti itu. Contoh kayak Kia Picanto untuk di luar negeri itu sudah mendapatkan auto steering switch, terus untuk lampu stop lamp belakang juga sudah menggunakan LED, tapi untuk di Indonesia itu belum. Terus untuk Nissan X-Trail itu untuk luar negeri ada yang dibekali dengan mesin diesel dan juga sudah ada pula untuk yang di 4x4. Kalau Indonesia itu semuanya hanya bensin dan juga untuk 4x4-nya nggak dapat seperti itu. Jadi kalau semisal kayak kita sekarang menggunakan mobil yang build up itu nggak beda tipis dengan mobil CKD-nya atau mobil yang diproduksi di dalam negeri.
Itu menurut kami. Nah, kembali lagi ke Nissan Grandlivina. Grandlivina walaupun sekarang itu peminatnya, kalau saya ngomong sih ya, kalau saya pribadi ngomong nih, itu untuk menengah ke atas, karena berpengalaman, karena sepengalaman kami itu di saat kami nyetok mobil Nissan, pembelinya biasanya orang yang sudah pernah menggunakan mobil produk dari Nissan, walaupun hanya satu kali. Tapi kalau sudah menggunakan mobil produk dari Nissan itu beralih ke mobil yang lain, itu biasanya pada ogah-ogahan. Ya, saya pun seperti itu. Di saat saya menggunakan Nissan X-Trail untuk T30 ataupun T31, saya mencoba untuk mobil yang di produk lain, saya memang kurang nyaman. Sampai hari ini pun saya menggunakan Nissan X-Trail masih fine-fine saja. Overall, mobil Nissan menurut saya pribadi good quality-nya itu memang bagus, walaupun untuk after service-nya itu memang kurang bagus. Oke, mungkin hanya seperti itu untuk urusan kami pada mobil Nissan Grandlivina Ultimate tahun 2010. Dan jika Anda suka dengan mobil ini, nanti Anda bisa cek untuk harga, nomor telepon yang ada pada bagian kolom deskripsi. Yang jelas untuk Nissan Grandlivina itu untuk spare part lumayan agak mahal. Terus yang kedua, mobil ini itu pada bagian satu kaki biasanya sering jajan. Terus yang ketiga, untuk mobil ini itu karena ground clearance-nya tinggi, maka seringkali saat kita ajak mobil ini untuk berkendara pada medan yang kurang bagus atau untuk pedesaan, seringkali jaduk. Dan yang keempat, untuk after sales ataupun pernah jual mobil ini benar-benar kurang diminati. Itu untuk minusnya. Tapi kelebihan mobil ini itu untuk tenaga lumayan besar. Untuk jalan di tol itu nggak ngelimbung karena memang ini mobil MPV tapi tas sedan. Terus yang ketiga, mobil ini murah dengan memiliki kelebihan penumpang di 7 penumpang. Itu ada kekurangan dan kelebihan pada mobil Nissan Grandlivina menurut versi kami. Bagi teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan jika Anda suka dengan video otomotif, silakan untuk like dan subscribe, karena channel ini total membahas seputar dunia otomotif. Siapa tahu di video ke depan ada satu mobil yang bisa menjadi mobil idaman Anda, karena kami membahas semua mobil dari harga yang termurah sampai harga termahal, dalam tanda kutip, untuk stoknya kami. Saya Trik berserah diri, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat, salam sukses selalu dan thank you.